people, media sosial menjadi kebutuhan pokok di masa era digital seperti sekarang ini. Mulai dari informasi, hiburan, bahkan kebutuhan sehari-hari dapat diraih dengan mengakses media sosial tanpa terkecuali ketenaran. Viral melalui media sosial bukan lagi suatu hal yang tabu. Banyak orang terkenal akibat kesuksesan media sosial khususnya TikTok. Lalu siapa sajakah orang yang viral akibat TikTok? Simak informasinya berikut ini. Perkembangan jejaring sosial begitu cepat. Bahkan data mengungkapkan pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta orang. Lewat angka tersebut, 95% menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Tak heran jika banyaknya media sosial yang ada di masyarakat menjadikan sebuah tren baru. Seperti kisah yang satu ini, mendadak populer lewat live di jejaring sosial, di mana momen live-nya selalu ditunggu oleh banyak orang. Bunda Korla begitu sapaan untuk netizen terhadapnya. Dengan gaya khasnya, Bunda Korla yang bekerja sebagai karyawan restoran cepat saji menjadi sosok yang dapat menghibur warganet. Ia terkenal karena ceplas-ceplos selama siaran dan sering berjoget dengan lagu dangdut. Alih-alih dapat meraup jumlah penonton melebihi Justin Bieber, Bunda Korla kerap dijuluki Ratu Jreng oleh warganet Indonesia. Tak hanya itu, aksi Bunda Korla di jejaring sosial juga menghipnotis para selebriti centang biru. Menjadi tempat hiburan bagi warganet, Bunda Korla juga kerap kali mendapatkan uang melalui tantangan yang ia lakukan. Jika dihitung penghasilan yang ia dapat melalui aksi live di jejaring sosial, kurang lebih sudah mencapai 700 juta dari 2 minggu melakukan siaran langsung di jejaring sosial. Lalu bagaimanakah tingkah lucu dari Bunda Korla? Berikut aksi lucu dari Bunda Korla. Hah? Alah, bebek, ya Allah. Kucing nggak ada kucing. Kucing dong. Bunda mau nengok kucing lah. Kangen kucing gue. Ada nggak kucing? Coba kucing. Sayang Bunda, sayang Bunda, sayang Bunda, sayang Bunda. Aku sayang Bunda. Apa itu? Apa tadi itu? Hah? Ikan paus? Ngeri kali suaranya ya. Beralih ke informasi lainnya, Kak Jill namanya sering muncul di akun media sosial. Berbeda dengan Bunda Korla, Kak Jill menggunakan media sosial untuk melakukan pemasaran produk dengan gaya yang nyentrik dan lucu. Kak Jill diketahui banyak disukai karena memiliki cara menjual yang unik. Ia tampak begitu ramah, bahkan sering menyapa para pengikutnya dengan sebutan darling. Warganet yang menonton kontennya pun ikut merasakan energi positif dari Kak Jill. Tak hanya itu, Kak Jill juga identik dengan tata rias menor yang selalu ia kenakan saat membuat konten. Alis yang tipis serta blush on yang begitu merah semakin membuat sosok Kak Jill berbeda dari yang lainnya. Lalu seperti apakah ramahnya Kak Jill saat melakukan aksinya di media sosial? Simak informasinya berikut ini. Darling, ada Kak Jill. 10 gram makanan, 10 gram mandiri, 10 gram makanan, 10 gram mandiri, 10 gram makanan, 10 gram mandiri. Itulah informasi mengenai beberapa orang yang viral akibat media sosial. Tentunya media sosial dapat menjadi sebuah manfaat jika kita bijak dalam menggunakannya. Semoga informasi tersebut dapat menginspirasi morning people ya. Morning people, pasti kalian penasaran kan gimana caranya menjadi viral seperti saya dulu dan menjadi seorang konten kreator yang terkenal di seantero jagat Indonesia. Karena kali ini di Morning People, Morning Update sudah kedatangan tamu istimewa. Ada Mas Angga Anugrah Putra selaku TikTok General Manager Operation and Marketing South Asia. Good morning, Mas. Morning. Halo, selamat pagi, Mas. Waduh. Morning people. Ini ngomong-ngomong banyak TikTokers yang pengen menjadi viral nih, Mas. Ayo Kristal, kamu mau tanya apa? Tapi kita jangan ngomongin viral dulu ya. Ini kemarin tuh bener-bener ada acara juga cukup viral ya. Karena kan ada namanya itu, acaranya itu adalah For Your Stage. Karena yang aku tahu itu adalah For Your Page ya kan. Nah, For Your Stage itu apa sih sebenarnya? Sampai heboh itu loh. Oke, ngomongin For Your Stage ya. Jadi, tapi kalian udah familiar sama For Your Page ya? Sudah? Ya. Aku sering For Your Page. Kan di sana tuh konten-konten dari para konten creator TikTok kan disuguhkan gitu ya. Yes. Nah, For Your Stage itu sebenarnya
kami memindahkan experience yang ada di handphone itu dari FYP itu ke stage secara langsung. Wih, Wow. keren Iya. ya, pantesan ya. Jadi sebenarnya FYS gitu ya kita bilangnya For Your Stage ini FYS, alright. sebenarnya ajang selebrasi juga Ya. gitu ya buat para content creator TikTok yang udah konsisten banget nih menghibur pemirsa Indonesia gitu kan. Jadi apalagi yang 2 tahun terakhir kan pandemi, terus akhirnya mereka ketemu itu seru banget. Iya banget. Gitu ya. Terus kemarin juga serunya itu karena para content creator ini juga berkolaborasi nih sama artis-artis Indonesia sama mancanegara juga. Wow. Gitu. Jadi dan pas banget kemarin tuh kan momennya Sumpah Pemuda tadi ngomongin pahlawan kan. Iya. Betul. Kontribusinya apa nih kita nih gitu ya. Nah harapannya kemarin itu For Your Stage ini juga tetap menginspirasi anak muda untuk terus berkarya lewat karya-karya positif gitu kan. Jadi berkontribusi juga buat Indonesia. Sama lah kayak misinya TikTok, Inspiring Creativity and Bring Joy. Wah, nah acaranya kan sudah diselenggarakan nih Mas, dan semeriah apa dan sesuatu apa sih Mas kemarin itu? Dengar-dengar kayak ada dari Korea itu ya, Pisai. Say. Oh, aku nggak bisa ngomong ya. Boleh dong diceritain lagi Mas? Ya seru, ini meriah banget ya. Maksudnya namanya juga for your stage gitu. Jadi stage-nya emang jadi elemen yang emang dominan banget. Ini thanks banget buat teman-teman di MNC Group juga yang kolaborasi barengan TikTok. Ciamik banget, panggungnya bertabur bintang, ada banyak kolaborasi gitu ya. Dan kreator-kreator kita juga senang banget. Jadi ada satu kolaborasi unik nih kemarin, rappernya TikTok nih, Mali Kondang. Ini kolaborasi sama band legendaris lah. Wow. Ya, terus ada Sai, ikonik banget, wah seru banget lah pokoknya. Wah, meriah sekali ya Kristal. Banget. Kalau misalnya tadi kan ketemu sama yang udah viral, terus begitu ketemu lagi di panggung, di atas panggung, ih keren banget. Nih, kedepannya ada lagi nggak sih nih acara-acara yang bakal TikTok buat seseru itu atau bakal lebih seru apa lagi nih? Atau mungkin Kasih mau bocoran undang kita dong. juga gitu biar lebih seru lagi. Bisa, kita bisa jadi hostnya kok. Iya. Ya ke depan ya tunggu aja ya tanggal mainnya, tapi balik Bocoran lah lagi. dikit. Balik lagi kan Inspiring Creativity, Yes. Bring Joy. Jadi kami juga terus bersemangat untuk men-trigger gitu ya konten creator ini untuk lebih kreatif lagi, menghibur lebih banyak lagi, dan sekarang kan eranya kolaborasi ya. Betul. Jadi kemarin pun kami mengkolaborasikan tuh kayak JKT48 sama Manila 48. Yes. Gitu. Terus ada banyak yang tadi Mali Kondang ketemu sama Slang. Nah, ke depan kolaborasi antar content creators barengan sama selebriti lokal maupun mancanegara ini bakal jadi concernnya kita lah, karena semakin banyak content creators yang kreatif, kita bisa semakin banyak ngasih showcase. Mudah-mudahan ini juga jadi lebih banyak menginspirasi banyak orang untuk berkarya lebih positif. Oke, aku punya pertanyaan pribadi nih Mas. Kan zaman sekarang orang pada CCDT, cari cuan dari TikTok. Nah, itu sebenarnya dengan cara apa aja selain kita berjualan, itu kayak gift sticker, kita harus membuat apa sih supaya bisa menarik TikTokers ini nonton? Sebenarnya yang unik dari TikTok itu kan dia grow-nya cepat ya. Ya. Jadi di TikTok ini kan bukan follower base gitu ya. Mungkin kalau di sosial media itu kan harus ngumpulin followers dulu, Ya. baru akhirnya bisa punya exposure. Di TikTok ini semuanya diterima, konten kreatif apapun diterima, dan ada banyak banget yang creators yang followersnya kecil pun views-nya besar gitu. Akhirnya jadi populer di TikTok. Nah, kalau udah dapat exposure segitu gede kan akhirnya brand-brand juga nyari tuh gitu. Jadi yang pertama biasanya kreatornya TikTok itu ya berkolaborasi sama brand gitu kan. Itu ngasih exposure mereka, kayak misalnya creator fashion and beauty dapat banyak endorse dari beauty care gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua itu ada yang namanya TikTok Live gitu. TikTok Live, yes. Ya, kan banyak banget orang doing live, terus akhirnya juga ada gifting function di sana gitu kan yang engage banget. Ada juga yang namanya TikTok Shop gitu kan. Oke. Jadi teman-teman ya bisa Jualan di situ ya. Keren Jadi banget. UMKM yang digitalisasi pun bisa dengan sosial media TikTok. Nah, terus supaya kita bisa FYP, apakah kolaborasi antara lagu, konten, sama caption itu penting banget, Mas? Boleh di-sharing, Mas? Sebenarnya yang paling penting itu engagementnya ya. Jadi kalau misalnya, yang paling penting itu konsistensi. Konsistensi. Ya, gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kontennya
Kalau mau main TikTok tapi kontennya nggak ada, Oh, iya sih, bener. mau gimana juga grow-nya Iya, kan iya, akunnya bener, kan. bener, bener. Konsisten gitu dan coba juga yang emang niatnya itu menghibur dan relate sama banyak orang. Kalau misalnya udah relate sama banyak orang, banyak yang nonton, banyak yang ngomenin, banyak yang nge-share videonya, exposure-nya juga jadi naik tuh. Jadi akunnya grow-nya cepat ya. Itulah kalau teman-teman bilangnya FYP. Gue FYP. Oh, kalau kamu masih FBB ya? Apa tuh? Friend with benefit. Keren banget ya, makasih lo infonya. Tapi jangan kemana-mana, Morning People, kita bakal ngobrol lebih lanjut seperti apa sih biar FYP. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini?